tahu saya itu punya suami. Mana? Mana suami kamu? Mana? 6 tahun, 6 lebaran, tidak kunjung-kunjung datang. Jangan-jangan sudah ketelan. Terus suami kamu mana? Kamu ngarepin tapi dia gak pulang. Kamu pulang. Fajar? Suamiku? Ya ampun, kamu apa kabar? Terus kaki kamu kenapa? Cacat suami kamu. Capek banget ya nanggepin omongannya tetangga yang suamiku nggak pulang-pulang, suamiku yang nggak balik. Ya, padahal kan jelas sudah tahu suamiku tuh pergi merantau, nggak kemana-mana. Untuk perkara pulang kan ya udah terserah suami aku. Ngapain juga orang lain ngurusin kehidupan aku? Yang aku dibilang janda lah. Terus suami pasti nikah lagi di sana. Terus, aduh, banyak deh pokoknya. Aku juga bingung cara menanggapinya tuh seperti apa. Mau cuek takut dikira sombong. Mau dibalesin juga nggak percaya. Bingung deh jadi aku. Lagian ya, suamiku tuh kapan ya pulangnya? Dia nggak kangen apa sama aku? 6 lebaran loh suami aku nggak pulang. Bentar lagi udah mau lebaran yang ke-7. Masa aku juga tahun ini nggak lebaran sama suami aku? Ini kan aku bentar lagi mau belanja, pasti bakalan ketemu orang-orang juga deh. Pasti ditanyain lagi. Bingung deh aku nanggepinnya gimana. Ya semoga aja deh suamiku juga cepat pulang. Cuman aku gak mau berharap. Aku gak mau berharap lebaran tahun ini suamiku datang. Yang ada ujung-ujungnya aku juga merasa kecewa. Terus, tapi kenapa ya 1 bulan ini suami aku tuh susah untuk dihubungin? Apa jangan-jangan ada masalah ya di kantornya, atau juga ada masalah? Aduh, kok malah aku jadi kepikiran gini sih, malah jadi overthinking. Ini kan semuanya berawal dari omongan tetangga. Aku juga dari sebulan yang lalu kirim pesan gak dibalas, ditelepon juga gak bisa. Sebenarnya ada apa ya dari suami aku? Pikiran banget deh. Selamat pagi. Sudah siang, Pak. Selamat siang. Ada apa ya, Pak? Kau masih gadis atau sudah janda? Boleh katakan, jangan malu-malu. Aduh. Tidak usah takut. Novi. Sebenarnya saya tuh nggak takut, Pak RT. Cuma saya tuh risih. Pak RT selalu gangguin saya. Apa perlu saya panggil pasukan saya biar menjaga, biar kamu itu selamat sampai di tujuan? Pak RT, bagaimana? nggak usah ribet deh jadi orang.
Udah, saya tuh mau ke pasar, saya tuh mau beli-beli, nggak usah digangguin, nggak usah juga pasang-pasang ajudan-ajudan bodyguard apalah. Tidak usah takut dan tidak usah merasa terganggu. Saya ini terasa tidak merepot-repot. Saya tidak repot. Saya justru senang bisa menjaga bidadari janda merah delima. Itu kan tahu saya itu punya suami. Mana? Mana suami kamu? Mana? Tidak kelihatan tuh. Tidak ada. No. Suami saya ada. Suami saya emang pergi lagi merantau. 6 tahun, 6 lebaran, tidak kunjung-kunjung datang. Jangan-jangan sudah ketelan. Ketelan bumi maksudnya. Maksud Pak Ngek. RT apa? Ngek. Maksud Pak RT suami saya meninggal. Noh. Hati-hati kalau ngomong Pak RT. Kenapa kok hati-hati? Ada siapa? Pak RT seharusnya tuh menjadi Pak RT menjadi mengayomi masyarakat terus. Ya, betul. Mengayomi. Termasuk paling penting itu adalah mengayomi janda-janda warna merah. Berani? Pak RT, saya bukan janda, saya punya suami. Jangan bilang saya itu janda. Tidak ada. Suami kamu itu sudah tidak ada. Nothing. Jadi sudahlah. Jangan dipikirkan. Lihatlah masa depanmu ini. Lihat. Masa depanmu ada di depan mata. Mau minta apa kamu? Hah? Mau minta apa? Hah? Soto babat. Hah? Banyak di sini. Hah? Mau Maksud minta Pak apa? RT, saya ini mau dijadikan istri yang kelima. Tuh. Hah? Pak RT udah punya banyak istri, terus ngapain masih goda-goda saya? Emang nggak cukup dari 4 wanita itu? Tidak masalah jadi yang kelima, Novi. Ya. Yang penting dinomorsatukan. Itu yang utama. Dulu Kan yang penting mampu. Pak RT juga ganggu teman saya, terus jadikan istri. Sekarang mana? Dibuang-buang kan? Gak Itu ada rasa berarti bersyukurnya deh. yang meninggalkan saya itu tidak kuat, tidak strong. Ya, tidak strong. Aku yakin kamu Ya strong. udah, Pak RT ini kan banyak tugas pasti kan semua banyak pengontrol masyarakat. Ya udah silakan jalan aja, nggak usah ganggu-ganggu saya. Novi. Kamu kok tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti. Tugas-tugasku itu kurang penting. Yang terpenting adalah kamu. Kamu yang paling penting di dunia. Jadi Pak RT menyepelekan tugas-tugas Pak RT. Kalau misalnya ada terjadi apa-apa di warga, berarti Pak RT nggak mau tahu. Haruskah seorang Pak RT seperti Zubair ini yang turun tangan? Hah? Harus Ya. itu, Novi. Ya. Aku itu banyak anak-anak buah. No, ada si Kamil. No, ada si Rahmat. Ya, ada si Ari. Tapi Ya. semuanya itu nggak becus Pak RT. Pak RT Banyak. tuh semuanya harus Pak RT dulu yang bertugas, yang menanggung semuanya. Untuk apa banyak anak buah tapi semuanya nggak ada yang bekerja? Kamu itu tidak tahu. Kamu itu tidak ngerti. Kalau anak buah-buahnya itu sudah tidak kuat, tidak mampu mengatasi pekerjaannya, barulah aku turun tangan. Yang terpenting itu, Novi, ya. Kamu boleh tanya sama orang-orang itu. Mendapatkan kamu itu lebih penting daripada orang lain. Itu. Cukup ya Pak RT, cukup membahas saya. Lihat tugasnya Pak RT nih, selokan banyak yang kotor. Emang Pak RT nggak ada kegiatan bersih-bersih untuk warganya? Terus ya Pak RT tuh di sebelah sana tuh ada kontrakan kosong, di sana tuh sering mengadakan kayak pesta gitu. Emang Pak RT nggak keberatan atau nggak menegur kayak atau nggak apa gitu? Kamu tidak merasa kesepian, Novi? Sudah 6 tahun, 6 lebaran, ya kan? Merasa kering seperti itu. Haus gitu. 6 tahun gitu. 6 lebaran. Tidak dapat apa-apa. Begitu-begitu saja. Emangnya kenapa kalau misalkan suami saya itu masih belum pulang? Ya aku itu merasa kasihan. Hah? Butuh uang? Maaf ya Pak RT, suami saya sebentar. selalu mengirim saya uang. Sebentar ya, Novi ya. Dapat, Novi. 10.000, 60.000 buat jajan kamu. Nah, Jelas banget.
Wanita kalau masih awal-awal memang mahal. Tapi kalau sudah lambat laun akan tumbuh dengan benih-benih cinta. Siapa? Novi mana ya? Biasanya kalau ke pasar kan ngajak aku. Ini aku dari tadi gak kelihatan sama sekali, Novi. Apa aku telepon aja ya, ajak dia ketemu ya? Kasihan juga dia, kayaknya kesepian. Tapi kalau aku telepon nanti dia kayak keganggu. Bisa-bisanya ya Novi ya, mau ditinggal suaminya. Udah 6 lebaran nggak pulang. 6 apa 8 ya? Kalau aku sih jadi Novi ya, udah aku ya selingkuhin suaminya. Tapi kok bisa-bisanya dia bertahan ya? Aku telepon nggak ya? Coba deh aku telepon. Kok nggak aktif sih? Nanti aku samperin ke rumahnya, dia nggak ada. Alhamdulillah. Ayo bos. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama bos. Akhirnya udah sampai di kampung halaman aku. Aku sangat rindu sekali sama istri-istri aku. Pak Ari, Ya bos. tolong tas sama sesuatu yang ada di tengah dibawa keluar ya. Sesuatu bos. Iya, di tengah mobil. Oh siap bos. Berapa tahun aku nggak bermain di kampung ini. 6 lebaran aku di luar negeri. Sekarang aku bisa lebaran dan sholat Id di sini. Memangnya siapa yang pincang bos? Pak Ari nggak usah banyak tanya. Intinya Pak Ari menjaga mobil aja di sini ya. Oh siap. Ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan, tapi saya nggak bisa ngomong sama Pak Ari. Ya bos. Siap. Jangan lamun Pak Ari ya. Siap bos. Kok gini Pak Ari? Nggak tahu ya bos. Oh ini gayanya memang Pak Ari. Oh kayaknya memang. Alhamdulillah saya bisa nyampe ke desanya Pak Bos juga. Siap. Jadi kamu juga biar tahu di mana rumah tempat saya tinggal, dan di mana tempat saya dibesarkan, dan di mana tempat saya dilahirkan. Agar Pak Ari juga ya nantinya di luar negeri atau di luar kota nantinya ketika sama saya, Pak Ari tidak ragu kerja dengan saya. Ya bos. Siap bos. Jadi harus semangat Pak Ari ya. Ya siap. Orang bos. sukses itu tidak harus menjadi orang kota. Orang desa juga bisa sukses. Oke siap bos. Jangan lupa jaga mobil ya. Ya bos. Jangan kemana-mana. Siap bos. Kalau mau ngopi silahkan ngopi saja. Oke siap bos. Ya. Kalau ada apa-apa bisa telepon aja bos. Saya Siap. stay kok di sini bos. Iya. Oke. Satu lagi Pak Ari. Ya bos. Kalau semisal ada yang tanya, Pak Ari bilang jangan mengantar saya begitu ya. Karena saya ingin merahasiakan kedatangan saya dan jati diri saya terhadap keluarga saya. Saya tidak ingin nampak kaya di sini. Oh ya bos. Karena saya sudah 6 lebaran tidak pulang. Baru lebaran kali ini saya pulang dan saya ingin sholat Id di sini. Ya bos. Ya, Siap. bilang aja Pak Ari beli gabah atau beli padi atau beli tanaman-tanaman hasil sawah di sini ya. Siap bos. Oke siap bos. Saya jalan dulu ya. Ya hati-hati bos. Loh, yang pincang itu bosnya apa Ya. istrinya bos? Saya.
Ada aja, bos. Aduh. Iva, dari mana? Aku dari ini, jalan-jalan. Kenapa? Tunggu dulu. Ini sepertinya ada yang kurang baik, Iva. Perlu kita bicarakan. Ini hal penting, Iva. Apa sih? Yang pertama, kamu jalan-jalan dari sana mau ke sana, gak pakai payung. Kan nggak panas, ngapain pakai payung? Nah, aku promosikan dulu buat kamu ya. Kamu jualan payung? Oh, Pak. Nah, Pak RT yang baik hati. Nah, pegang. Oh, Pak RT sekarang jualan payung? Iya, bukan. Terus? Aku kalau sama perempuan itu. Oh, tumben. Sok baik. Dia baik. Ada maunya ya? Nah, itu kamu sudah ngerti. Paham betul. Iva, Iya. sudah 6 lebaran. Sudah 6 tahun. Fajar itu suaminya si Novi tidak ada kabar. Iya, terus urusannya sama Pak RT itu apa? Banyak urusannya, banyak sekali. Kamu pengen tahu? Awas ke pinggir dulu, kasih jalan orang-orang. Nah, biarkan orang-orang lewat dulu. Mari Bu, lewat. Mari Bu. Nah, gitu. RT yang baik, mencontohkan, mencerminkan. Itu namanya mengayomi. Iya, terus lanjut Pak RT. Iya. Urusannya sama Mbak RT tentang Fajar sama Novi maksudnya apa? Lanjut pada pembicaraan. Hubungannya sama Novi. Biarkan Novi itu sama aku saja. Suaminya tak akan datang. Kalau perlu, bulan ini menikah sama aku. Pak RT ini mimpi apa semalam? Mimpi apa? Aku Kok tiba-tiba ngomong mau deketin Novi? Terus istri Pak RT gimana? Biarkan dulu. Sisihkan dulu 4 istriku itu. Aku butuh 5. Iya sih, tapi ya gak segampang itu Pak RT, harus ada picisnya. Iyalah, Oh, emang sekarang 2025 mana ada yang gratis? tenang Ipia. Iva. Dasar emak-emak. Hah? Ini apa? Iya. 10.000? Buat beli permen. Berbagi. Bentar. Hah? Gas LPG aja. Sekarang berapa harganya Pak RT? Sudah. Aku ya Iva disogok uang 10.000 buat beli sabunku aja gak cukup. Oh, Paling cukup sama tutupnya doang. ya sudah. Nih. Ini uang DP 60.000. No, pegang. Ya ampun. Pegang. Cuma ditambah 50 DP ini. DP. Terus dealnya berapa jadinya? Nanti kalau kamu Oh, gak sudah bisa, gak bisa. Harus didilkan dulu. Ih, emang berapa maunya? Aduh, kelamaan. 5 juta. Nah, gitu. Harus 5 juta. Ya, 5 juta. Sanggup nggak? Sanggup. Cuma 5 juta. Ya kan? Cuma 5 juta kan? Ini pun aku udah kasih itu. Plus bonus payung. Payung bolong ini. Hah? Bolong, Pak RT. Mana? Saya gak mau. Bekas. Oh, kamu gak mau yang bekas-bekas? 5 juta aja. Oke. Nanti kalau sudah ketemu lagi, aku ingin kabar yang baik. Satu lagi. Kalau aku sampai bisa menikah itu sama si Novi, aku kasih bonus. Berapa? Ya kalau cuma soal Novi sih buat aku gampang sih. Cuman kan yang terpenting duitnya. Harus deal dulu. Ya. Ku tambahin 20 juta menjadi 25. Bagaimana? Boleh. Ya. Tapi bener ya. Bener. Tapi harus menikah.
Ya gampang sih target. Pak RT. Kalau buat aku sih, soal Novi gampang. Udah dah Pak RT, yang penting kita deal sekarang 25 juta. Tuh kan, ya. kalau uang kecil nggak bisa nih tangan aku nih. Pegang uang kecil tuh nggak biasa Pak RT. Biasa pegang besar ya. Yalah. Oh, iya memang aku lihat-lihat kamu suka yang besar-besar sih, Pak. Gini, yang penting kita udah deal dulu 25 juta. Nanti aku kabarin Pak RT deh. Oke? Oke. Sekarang aku mau bujuk Novi dulu. Kerjakan tugas kamu, kerjakan target Oke. kamu. Siap. Hati-hati di jalan, Siap. Pak. Kalau sampai berhasil, mantap betul itu. Terus mau dapat dari mana uangnya? 20 juta. Aduh. 20 juta kan banyak. Aduh. Ya Bu, hati-hati di jalan Bu. Banas. Mas. Laporan dulu. Fajar, masih hidup kamu? Zuber, Ya. Lihatlah aku. Lihatlah aku. Bagaimana? kamu jadi Pak Lurah sekarang? Bukan. Oh, berarti kamu jadi Pak Camat sekarang? Bukan. Terus kamu jadi apa? Jadi Pak RT aku sekarang. Oh, jadi rusun tangga. Ya, alhamdulillah bagus kalau gitu. Itu ngomong-ngomong, bawa tas, bawa tongkat ajaib. Kamu kenapa kakinya? Kejatuhan bangunan. Oh, jauh-jauh merantau ke negeri orang. Aduh, ujung-ujungnya jadi kuli bangunan. Fajar, ngomong-ngomong nih, 6 tahun 6 lebaran gak ada datang kunjung-kunjungnya. Salah maksudnya, gak kunjung-kunjung datang. Di negeri mana? Australia. Australia. Negeri kanguru. Untung tidak jadi kanguru kamu di sana. Astagfirullahaladzim, Zuber. Ya, Kamu kok sekarang udah berubah sih? Dulu kamu baik, kita sahabatan. Kalau buka puasa, kalau lagi musim Ramadan kayak gini, bulan Ramadan, kita patrol bareng ketika subuh. Sekarang kamu malah ngatain aku kayak gitu. Fajar, lihat, aku mundur 1 langkah. Lihat aku baik-baik. Bukan Zuber yang 6 tahun lalu kamu tinggal ke Australia. Beda. Perkembangan zaman itu harus ikut. Ya, bukan menurun tapi menaik. Lihat kamu. Datang-datang bukannya dengan kedatangan kamu itu membawa kesuksesan, keberhasilan. Datang-datang cacat, lumpuh ya. Boleh kan aku ketawain kamu? Tidak bisa berkata-kata. Bukan tidak bisa berkata-kata, Zuber. Cuman meladeni perkataan kamu. Semakin lama semakin kemana-mana. Semakin gak jelas. Iya, soalnya kamu pulang-pulang tidak sukses. Tidak membawa apa-apa. Makanya kamu berdalih seperti itu. Zuber. Alibi kamu seperti itu. Kesuksesan seseorang itu bukan dinilai dari materinya, Zuber. Tapi kesuksesan seseorang itu bisa mencukupi keluarganya dan rasa syukurnya. Kalaupun kata orang aku tidak sukses, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting aku bersyukur, aku mempunyai kesehatan dan nikmat yang seperti ini adalah ujian aku. Sukses itu apa kata pikiran kita? Kalau sukses dengan tolak ukur, dengan jabatan, dengan uang, ya repot manusia kalau seperti itu, Zuber. Aku bersyukur. Lebih bersyukur daripada kamu. Lebih bersyukur aku. Fajar, orang mana?
Satu kampung, satu desa ini butuh yang namanya Pak RT seperti aku. Kamu itu cuman Pak RT, Zuber. Kamu itu cuman Pak RT, bukan Pak Lurah di sini. Justru aku Pak RT. Aku dibutuhkan di depan ini. Tanpa aku, siapa? Siapa? Zuber, malu negara memiliki Pak RT seperti kamu. Aku bisa membuat laporan pengaduan agar kamu dipecat. Karena kamu sudah tidak sopan, tidak senonoh, tidak baik, tidak bisa melayani masyarakat. Padahal aku juga masih wargamu. Laporkan. Laporkan kalau kamu berani. Aku laporin bener kamu ya? Kamu itu tidak punya apa-apa. Hah? Siapa yang mau mendengarkan kamu? Hah? Siapa yang mau mendengarkan kamu? Kamu lupa? Hah? Lupa apa? Pak Lurah di sini masih sepupu sama aku. Aku laporin kamu. Silahkan Fajar. Tak akan ada yang bisa mendengarkan ocehan-ocehan kamu itu. Hah? Untuk sekarang mungkin masih belum ada yang mau mendengarkan ocehan aku. Ya. Tapi setelah aku laporkan, kamu tidak akan menggunakan seragam kebanggaan itu. Buktikan. Orang yang pakai seragam omonganmu. seperti itu, Hah? itu adalah orang yang punya pendidikan. Kamu sudah mencoreng nama bangsa. Kamu harus berhenti dari Pak RT. Aku laporkan kamu. Tidak Kayak di kredibel. drama-drama saja kamu ngomong seperti itu. Aku ketawa. Perutku sampai gelitik-gelitik karena omongan kamu. Ya sudah. Kenapa sih Pak RT tuh selalu aja ganggu kehidupan aku? Padahal dari dulu tuh kan aku udah nggak suka sama Pak RT, mau diiming-imingin apapun aku juga nggak suka, nggak bakalan mau sama Pak RT. Lagian Pak RT juga udah punya istri, masih aja ganggu-ganggu. Kalau kayak gini terus-terusan kan aku juga kesel. Mungkin aku harus bertindak tegas. Aku harus ngelaporin Pak RT karena Pak RT itu selalu mengganggu kehidupan aku, yang ngajakin aku nikah, yang ngatain aku janda. Ya, supaya Pak RT itu berubah, aku juga bakal ngelaporin Pak RT. Seandainya ya suamiku tuh ada, mungkin aku juga gak bakalan digangguin sama Pak RT. Seandainya juga suamiku cepat pulang, mungkin semua orang di sini gak bakalan gangguin aku. Kalau seandainya waktu bisa diulang kembali, aku gak akan ngizinin suami aku untuk merantau. Aku akan menemani suami aku di sini untuk usaha kecil-kecilan. Karena ternyata istri yang ditinggal suaminya merantau itu sangatlah kesepian, sangat gak enak. Apa-apa diomongin tetangga, apa-apa juga difitnah tetangga. Padahal tetangga gak tahu sebenarnya yang terjadi sama aku. Tapi gak apa-apa, aku banyak bersyukur. Aku mempunyai suami yang seperti suami aku yang sangat baik, dan dia bisa bertanggung jawab. Aku tahu meskipun suami aku di perantauan sana juga sangat mencemaskan aku, tapi dia masih tetap bekerja. Dia masih tetap mengirimkan aku uang. Cuman yang aku risaukan sekarang, suami aku gak ada kabar. Sebulan ini aku juga gak tahu dia kenapa. Atau jangan-jangan suami aku sakit ya. Tapi biasanya kalau misalkan dia sakit, dia seharusnya hubungin aku. Kalau ini beda, ngirim pesan juga gak dibales, nelfon juga gak pernah diangkat. Gak tahu lah. Oh, Novi? Ya ampun Novi, aku dari tadi loh nyariin kamu. Ternyata kamu di sini nyendiri. Dari tadi aku telepon gak aktif loh kamu. Kenapa sih kamu? Iya, aku nggak bawa HP, juga aku bosen di rumah, jadi aku pengen menghirup udara juga. Iya kan biasanya kalau ada apa-apa, kamu kan biasanya telepon aku, ke rumah aku kek, ngajak jalan, biasanya ke pasar bareng aku. Kenapa kamu berubah sekarang? Hah? Kamu juga murung? Kamu mikirin
Fajar yang nggak pulang 6 Lebaran itu ya? Mau bilang Novi, enggak, Novi. tapi bohong. Iya, aku kepikiran sama suami Aku sih ya, kalau aku jadi kamu ya, Fajar itu udah 6 tahun ya nggak pulang. 6 Lebaran nggak pulang, kamu nggak ditemenin. Dan kamu sama saudara-saudara kamu pasti ditanyain, kan malu, Nov. Kalau aku jadi kamu sih ya aku udah nikah lagi, Nov. Apa? Yalah, ngapain nunggu Fajar? Kamu kok ngomongnya gitu sih? Kamu kok malah mendukung aku untuk meninggalkan Fajar? Kan aku juga Iya. nggak tahu Fajar tuh keadaannya sekarang gimana. Yang jelas, kamu jangan ngomong kayak gitu. Ya aku kasihan sih ngeliat kamu kayak kesepian terus. Kalau nggak sama aku kan pasti kamu sendiri kayak murung. Ya kan aku kasihan ngeliat kamu, Nov. Masa kamu nggak ada niatan buat cari cowok baru gitu? Kalau masalah kayak gitu nggak ada. Cuman selama 6 tahun ini aku udah berusaha sabar. Aku udah berusaha sabar dari omongan tetangga, omongan saudara aku, apalagi Pak RT yang selalu gangguin aku selama 6 tahun, yang bilang aku udah janda, terus suami aku meninggal, suami aku nggak bakalan pulang. Aku tuh udah sabar menghadapi itu. Cuman gimana ya, dipikir-pikir kayak aku tuh nggak kuat juga. Iya, makanya dari itu Apa? kamu tuh harus nikah lagi, punya cowok lagi. Dan gini deh, gimana kalau aku cariin kamu cowok yang lebih dari Fajar, lebih kaya? Iva, tolong jangan ngasih aku solusi kayak gitu dong. Kamu tuh seharusnya bisa nenangin aku. Atau kamu bisa, apa itu kayak ini malah suruh kawin lagi. Iya, coba apa yang bisa bikin kamu tenang? Suami aku datang sih. Ya gak mungkin lah, kamu ngimpi. 6 tahun aja Fajar enak di sana, mungkin dia udah nikah lagi kan, kamu nggak tahu. Iva, nggak kayak gitu. Fajar itu di sana itu kerja untuk aku, untuk nafkahin aku, bukan malah dia nikah lagi. Kamu tuh tahu banget. Emang dia sering ngabarin kamu? Ya kalau dulu sering, cuman sejak 1 bulan ini dia aku telepon nggak diangkat, aku ngirim pesan juga nggak dibalas. Aku juga khawatir. Aku juga nggak. Kamu khawatir, bukannya kamu harus curiga sama Fajar? Gimana kalau dia nikah lagi, terus kamu tahu, terus dia pulang bawa perempuan, mungkin dia udah punya anak. Ya siapa tahu kan dia ngumpet-ngumpet bohongin kamu di belakang. Bukannya kamu nenangin aku, kok malah kamu Ya kan kamu biar kebuka pikirannya, Nov. Bukannya aku malah bikin kamu khawatir atau gimana, ya enggak. Maksud aku tuh bukan gitu. Iya. Biar kamu sadar aja sih. Iva, aku sebenarnya yang aku khawatirkan tuh bukan suami aku yang nggak pulang. Selama sebulan ini suami aku tuh nggak ada kabar. Aku takut dia terjadi kenapa-napa. Kalau misalkan dia sakit, kalau misalkan dia ada kecelakaan di perusahaannya. Ya ampun, Novi. Sesakit-sakitnya, kalau laki-laki masih mencintai wanitanya, pasti dia bakal berusaha buat ngabarin kamu. Ya juga sih. Mau sesibuk-sibuk apapun dia, pasti dia bakal pulang meskipun cuma seminggu. Dia coba udah 6 tahun, dia gak pulang nyamperin kamu. Emang kamu betah sendiri? Ya sebenarnya nggak betah, Iva. Cuman kan aku di sini memikirkan suami aku. Gini, Nov, gini. Suami aku tuh orangnya baik. Iya, aku tahu suami kamu baik, terus dia ganteng, ya aku tahu. Cuman gini, tuh si Pak RT tuh kan kaya banget sekarang. Iva, maksud kamu tuh apa ngomongin Pak RT? Iya dia kan udah lama ngejar-ngejar kamu, Nov. Masa kamu gak ada kebuka hatinya gitu buat Pak RT sedikit pun? Nggak ada. Karena Pak RT meskipun kaya, dia udah banyak istrinya. Terus dia sifatnya juga kayak gitu. Siapa yang mau sama Pak RT? Iya sih, dia memang banyak istrinya. Mungkin dia tuh kayak gitu karena selalu ditolak sama kamu, Novi. Maksud kamu Jadi dia apa melampiaskan ke... Tiba-tiba kamu ngedukung aku untuk berhubungan dengan Pak RT. Iya, menurut pandangan aku ya, selama 6 tahun yang selalu kayak menggebu-gebu pengen dapetin kamu, kayak selalu ada buat kamu, selalu nyamperin kamu, kayaknya kan cuman Pak RT. Dan kalau suami kamu udah 6 tahun, sebulan pun dia gak pulang, sehari pun, jangankan sebulan.
Iya, tapi Pak RT itu nggak baik karakternya. Dia itu jahat, dia tuh suka mempermainkan wanita. Iya, menurut Tugas kamu dia juga kan. nggak benar. Apa yang mau diandalin sama Pak RT? Iya kan menurut kamu. Jadi Iya, menurut mungkin- kamu? Ya menurut aku Pak RT tuh baik, kaya, pekerjaannya jelas, dan dia pasti kayak misalkan ya kalau kamu jadi istrinya dia, kamu minta apa pasti diturutin, kamu gak bakal kesepian lagi, kamu minta mobil pasti dibeliin. Bukan itu yang aku mau. Aku tuh menginginkan suami aku pulang, udah itu aja. Terus suami kamu mana? Kamu ngarepin tapi dia gak pulang, kan percuma. Kamu Pulang. Fajar, Suamiku? Ya ampun, kamu apa kabar? Terus kaki kamu kenapa? Aku ketiban bangunan di sana. Ya ampun, sudah aku duga. Iva, cacat suami kamu. kamu ngomong kayak gitu sih, dia lagi ada musibah loh. Kamu ngomongnya malah kayak gitu. Kaki aku memang cacat sayang. Cuman tidak dengan tanggung jawab aku. Kau tanggung jawab aku, insya Allah aku usahakan aku tidak akan bakal cacat sama kamu. Tapi dia 6 tahun loh gak pulang. Ya udah Iva, aku tuh Pas sangat pulang-pulang bersyukur. cacat kayak gini. Iva, apa sih omongan kamu? Aku tuh udah bersyukur suami aku pulang ya, meskipun memang ada kecelakaan, tapi nggak apa-apa, suami aku masih nggak kenapa-napa. Kamu masih mau nerima? Kamu sekarang makin cantik ya. Jangan ngomong kayak gitu dulu. Terus kenapa kamu nggak ngabarin aku? Kalau kamu mau pulang tak gitu, aku bisa jemput kamu. Aku bisa minjem sepeda motor sama Iva. Aku takut membuat kamu kaget kalau aku mengabari kamu dengan kondisi aku seperti ini. Tapi justru kayak gini aku lebih kaget karena kamu nggak ada kabar. Yang penting sekarang aku ada di depan mata kamu. Oh iya, ini Iva yang dulu selalu main sama kamu. Iya, yang soal nemenin aku. Sekarang banyak berubah ya. Dulu rambutnya keriting, sekarang udah lurus. Iya. Ya udah, kita pulang aja yuk. Novi, Apalagi? coba lihat suami kamu sekarang. Dia udah cacat, udah ninggalin kamu 6 tahun. Kamu masih mau sama dia? Iva, mau bagaimanapun dia adalah suami aku dan aku juga nggak mau sama Pak RT. Oh ya udah kalau gitu, biar aku yang ngadep sama Pak RT. Kamu gak usah sahabatan sama aku lagi. Iva, tapi Pak RT gangguin kamu. iya, dan dia ngajakin aku nikah terus, aku juga nggak mau. Makasih ya, kamu udah setia sama. Oh iya sayang, aku punya kejutan buat kamu. Kejutan apa lagi? Dengan kepulangan kamu yang seperti ini udah bikin aku kaget. Ikut aku yuk. Ya udah, kita istirahat aja dulu di rumah. Ikut aku aja. Ya udah. Kebiasaan kamu masih ngupil dari dulu ya? Bukan ngupil, gatel. Oh gatel, nanti aku garukin di rumah. Ya udah, hati-hati ya. Ayo. Sudah begini. Bener-bener apes memang tidak ada di kalender. Masa dari RT menjadi hansip cuma gara-gara kesalahan sempurl itu. Kalau jadi RT kan aku banyak uang. Itu sih. Fah, hei, sini. Gimana caranya kamu bilang? Loh, Pak RT, Ya, Fah. kamu sekarang turun derajat. Bukan turun derajat, tapi diturunkan jabatannya. Ya kan sama aja, bangkrut dong berarti. Bangkrut apanya? Mana pernah si supir itu bangkrut? Lihat. Kan miskin berarti sekarang, udah jadi hansip. Lihat di belakangku ini apa? Mobil, Mobil apa?
Ini mobil Pak RT? Mobil Pajero Pak Suber. Oh. Gak apa-apa, aku... Oh iya, sekarang bukan Pak RT ya? Ya. Pak Hansip gitu ya? Gak apa-apa jadi hansip. Yang penting aku sudah punya mobil Pajero. Oh makanya. Ya meskipun punya mobil Pajero, tapi pekerjaannya sekarang udah jadi hansip. Kan gajinya turun berarti. Aku ini mau tanya sama kamu. Sini, nanti ada mobil lewat. Bagaimana? Oh yang itu. Ya gimana ya? Fajar udah pulang. Suami si Novi kemarin udah pulang tadi. Ya, aku tahu. Ya gimana? Ya Novi gak mau lah kayak mereka balikan. Karena Novi bilangnya masih sayang sama Fajar. Kalau masalah dia sudah pulang, tapi visi misi kamu berhasil. Ya gak bisa lah, sekarang kamu udah jadi hansip. Kemarin aja jadi Pak RT Novi gak mau, apalagi sekarang. Iya, kemarin aku jadi Pak RT, aku itu tidak punya apa-apa. Tapi, begitu aku jadi hansip, aku langsung mendadak kaya. Siapa? Wanita-wanita yang mana? Tidak mau sama hansip modelan seperti aku. Iya, tapi Novi udah nggak bisa aku bujuk. Ya udah, gak apa-apa. Kalau misalnya si Novi itu tidak mau sama aku, no problem, it's okay. Terus yang 25 juta? Gak apa-apa. Yang penting kamu mau sama aku. Ya ampun, kamu punya kaca? Duh, spion Aku 2. mau sama kamu. Aku nggak mau nikah sama mobil ini. Iva, Aku sih masih waras sih ya. Kalau aku sih nyari yang ganteng, kaya, terus pekerjaannya tuh bos. Itu sih tipe aku. gitu. Cari yang bos-bos. Iyalah. Cari yang banyak duitnya. Kalau nggak banyak duitnya nggak mau. Kenapa? Ya, Hah? secara kan aku cantik. Oh, Terus butuh duit. Ya perawatan ya. terus kamu pikir aku nggak punya duit? Ya meskipun punya duit ya, tapi aku nggak mau nikah sama duit. Terus Aku kan masih waras. wajah itu bisa dipoles, bisa Oh, dipermak, nggak bisa bisa. di skincare, Iva. Bisa. Ya. Gak bisa kalau aku. Terus bagaimana ini? Ya karena aku udah berusaha dari kemarin, aku juga keluar modal nyamperin Novi. Bensin. Modal apaan? Ya. Modal apaan? Bukannya motor kamu bilang-bilang bensin. Bukannya motor kamu udah digadekan itu sama siapa itu? Bu Susi kemarin. Mana ada motor aku digadaikan. Ngaco deh. Bukannya pembantu kamu itu kasih tahu ke aku kemarin. Disuruh gadein motor. Ya ampun, Ya kan? itu bukan motor aku. Itu motor pembantu aku, dia butuh uang. Akan kukasihkan segala-galanya, Iva. Ya kan? Gak mau lah, aku sama cowok jelek kayak kamu. Ngapain kalian kesini? Kutu kupret, cacat. Sudah turun pangkatnya. Tidak masalah aku turun derajatku. Pangkat pun diturunkan tidak masalah. Aku laporkan lagi sama omku. Silahkan. Yang penting aku sudah punya mobil berkelas seperti ini. Lihat. Mimpi kamu punya mobil seperti ini. Fajar. Tidak ada orang seperti aku di dunia ini, Fajar. Ya. Kaya mendadak, sukses mendadak. Tidak perlu ke Australia mengejar kanguru, ya kan? Saya nggak cacat. Permisi. Fajar, Ini mobil aku sayang. Aku bawa dari Australia. Gak cacat. kamu nggak cacat tadi. Ini Iva. Cuman pura-pura aja. Aku ingin memberikan kejutan sama kamu. Jadi Maksud kamu? ya, Ini mobil kamu? Kamu gak cacat? Permisi ya, nanti aku laporin kamu biar kamu dipecat. Kamu memang keterlaluan. Tuh kan? Ini juga Nov, yang ngasut aku buat bujuk kamu. Gak mau ganti Suber. rugi lagi. Ini aku kerja sama Kang Guru dapat ini. Nanti aku bangun rumah ya. Nanti kamu jadi kulinya. Ayo sayang. Ya udah Iva, karena kamu tadi udah membenci aku dan memutus persahabatan kita,
Novi, Kamu sama Pak RT aja. aku minta maaf, Novi, kamu gak mau maafin aku? Novi,